Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Pak Irjen, ramai di media sosial kan terkait dengan video Tenopi disebarluaskan oleh Alvin Lim yang berada di klub malam, itu gimana sih tanggapannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini sebenarnya kok terus saja bergulir peristiwa ini. Hanya untuk menguras atensi perhatian daripada publik atau netizen. Bukan malah bagus, malah semakin meruncing dan semakin menjatuhkan harkat martabat daripada orang itu sendiri. Nah, kita masuk kepada pokok permasalahan. Secara manusiawi, udah jelas yang namanya Novi pasti keberatan. Di dalam undang-undang juga disebutkan bahwa foto, video, apalagi yang bersifat private, pribadi ya, dipublikasikan melalui media oleh seseorang tanpa seizin yang bersangkutan itu kena pidana. Itu nggak boleh. Dia publikasikan tanpa sepengetahuannya tujuannya untuk menjatuhkan harkat martabat dan harga diri seseorang. Kena dia. Nggak bisa, itu kena dalam undang-undang ITE. Wajar kalau seandainya Novi berkeberatan, ya dia melaporkan, wajar. Itu lumrah dan manusiawi. Kita kembalikan kepada kita. Kalau kita diperlakukan sama, kita berterima atau enggak. Nah, itu aja. Jadi jangan kita melempar kotoran ke orang lain kena muka sendiri gitu loh. Atau memercik air di dulang kepercik muka sendiri. Jadi kita jangan mencemooh orang lain, kita sendiri nggak bener. Nah, gitu, kira-kira gitu. Jadi kesimpulannya Novi berkeberatan sah secara hukum. Dilaporkan secara hukum. Kena unsurnya kena. Kira-kira itu ya. Tapi Tenopi sendiri sempat cerita dari Pak Irjen ke Pak Irjen perihal dia tuh sekarang ini kan lagi ramai gitu soal video itu. Ya menurut hemat saya tuh ya sangat-sangat tidak manusiawi lah ya. Kan ini kehidupan pribadi seseorang. Ngapain harus dipublikasikan? Apa urusannya? Apa hubungannya? Saudara bukan, family kagak. Tujuannya untuk apa? Kalau seandainya dipublikasikan pada orang lain, adakah keuntungan dia petik dari peristiwa itu? Kan tidak ada. Yang ada cuma menjatuhkan harkat martabat orang lain. Dan di dalam undang-undang dia kena pidana di situ. Kena. Maka dia mempublikasikan ya, mengeksploitasi private pribadi seseorang tentang kehidupannya tanpa seizin. Ingat ya. Tanpa seizin pemilik yang bersangkutan, ya sah secara hukum. Wajar kalau dilaporkan kena memenuhi unsur. Kira-kira gitu ya. Dari pihak klub malam bahkan sahabatnya juga sudah mengklarifikasi ya bahwa tidak ada apa-apa, memang di acara situ ada acara undangan dari ownernya, bahkan Teteh juga seperti itu. Nah, semuanya sudah mengklarifikasi itu. Gimana sih Pak Irjen? Ya saya mereka dari pemilik klub malam kok nggak salah yang bernama Heri Kuncoro ya. Saya sudah ikuti perkembangan juga. Dia mengklarifikasi bahwa peristiwa itu ya normal-normal saja. Saya tidak ada hal yang sangat spesifik, tidak ada yang sangat vulgar juga, biasa. Ya namanya kita hidup di ada karaoke, ada apa, kalau kebetulan memang suasananya gelap terus dianggap itu sudah sure, atau dianggap itu sudah peristiwa yang negatif, belum tentu juga. Makanya jangan terlalu cepat memvonis, ngambil stigma terhadap seseorang. Apalagi sudah diambil keputusan oleh Heri Kuncoro bahwa dia bersahabat karib, dia sering komunikasi. Nah, berarti kan tidak ada apa-apa. Nah, ini keterangan saksi Heri Kuncoro makin menguatkan bahwa peristiwa itu tidak ada apa-apanya. Berarti peristiwa itu ditimbulkan oleh yang bernama Alvin Lim itu, kira-kira gitu. Dia kena lah gitu. Saya rasa harus diberikan pembelajaran. Terlalu banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa yang seharusnya yang tidak perlu dia lakukan ya. Yang ya mikir kesehatannya aja lah. Kesehatannya sudah seperti kayak gitu kok mikirnya kok yang aneh-aneh aja gitu loh. Kira-kira gitu ya. Bang, saat video itu muncul, Novi langsung nelfon abang, gimana bang tanggapan Novi? Semua permasalahan disampaikan bahwa keluh kesahnya bahwa kenapa saya diperlakukan tidak manusiawi. Kok permasalahan pokok Agus? Loh, apa hubungannya permasalahan pokok Agus menyinggung masalah private? Menyinggung tentang kehidupan orang, menyinggung tentang pribadi seseorang. Kan sudah nggak cocok nih. Berarti memang dia sengaja mencari celah-celah kelemahan orang lain yang tidak ada relevansinya kepada pokok permasalahan. Kenapa tidak fokus kepada pokok permasalahan? Bukan ini yang diselesaikan, malah cuap mana-mana.
Inilah kira-kira. Jadi menurut hemat saya suatu tindakan yang tidak berakhlak. Kalau katanya dia mengatakan ya Tuhan segala Tuhan, ya dia sendiri tidak merasa bertuhan. Nah, karena selalu mencemoohkan orang sesuai dengan kehendak ataupun sesuai dengan keinginannya. Dan semua itu dia dijauhi ataupun tidak pernah diajarkan oleh Yang Maha Kuasa. Kan semuanya kan dilarang oleh Maha Kuasa, tapi dia lakukan gitu loh. Kira-kira gitu ya. Nah ini yang terbaru yang dari keluarga besar pramugari juga sudah mensomasi dan menuntut permintaan maaf dan bahkan meminta video itu tuh untuk dihapus karena seolah mungkin mencederai profesi mereka gitu. Nah, saya rasa tuh sah ya. Pernah dalam wawancara saya terdahulu saya sudah sampaikan itu ya. Yang namanya profesi seseorang itu kan profesi mulia. Profesi mulia yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Ya ternyata seseorang mengkonotasikan secara negatif. Ya wajar dong, mereka tuh sah secara negara loh. Ya. Makanya kalau seandainya nggak ada pramugari itu bisa pesawat terbang juga. Siapa yang layani kan nggak ada. Berarti sah, dilindungi oleh undang-undang, dilindungi negara. Kenapa dia ngomong tuh bahwa pramugari atau siapapun dia mempunyai pekerjaan samping, ini kan sudah tidak manusiawi juga. Jadi kalau mereka memberikan somasi 3 kali 24 jam ya sah-sah saja. Kalau memang tidak diabaikan, laporkan saja. Minta pertanggungjawabannya, apa dasar hukumnya kamu mengatakan bahwa pramugari melakukan tindakan atau pekerjaan samping? Oknum, lah kamu mengatakan oknum sekali, kenapa nggak kau tunjuk? Kenapa nggak kau telepon? Kenapa harus melalui media? Kan itu kembali lagi loh, melalui media itu mempublikasikan kepada orang lain bahwa status yang bersangkutan seperti ini. Dan bilang keluarga besar pramugari Indonesia bilang katanya kenapa Alvin Lim tidak bilang oknum dia tapi malah bilang pramugari, berarti kan itu menyeluruh gender semua dong, berarti itulah ibaratnya menyudutkan profesi pramugari gitu Bang. Ya itu kan saya katakan, kalaupun seandainya oknum pramugari, oknum ya, kenapa dia nggak telepon langsung yang bersangkutan? Dia kan hanya meraba dan menduga-duga berdasarkan keterangan orang lain. Sekali lagi saya katakan, itu kan ilmu katanya. Loh, bukan fakta. Kok seorang pengacara katanya sudah lihai, ya sudah katanya sudah hebat, tapi kok bahasa hukumnya kok dangkal. Kok nggak bisa mencermati bahwa ini layak dilakukan, layak disampaikan atau tidak. Kok seenak perut aja gitu loh. Nggak usah jauh, kan saya udah bilang. Saya dibilang saya menyatakan itu aja, dibilang saya nggak ngerti bahasa Indonesia kok. Nah kalau saya anggap seperti kayak gitu, saya melayani orang yang nggak tahu hukum, ya ngapain, capek saya. Saya nggak mau seperti yang lain terpancing gitu loh. Kalau saya mau terpancing terlalu banyak ya. Jenderal sampah, nggak ngerti hukum, jenderal goblok. Nyebut nama loh, langsung Ricky Sitohang loh. Emang lo siapa gitu loh, kok enak-enak jidatmu aja kok ngomong tuh. Tapi saya belum mau terpancing. Untuk apa saya melayani orang kayak gitu? Sama dengan saya orang bodoh melayani orang kayak gitu. Kira-kira gitu ya. Nah ini kan Bang Farhad juga sampai meminta maaf terkait perkataan Alvin Lim itu. Gimana sih melihatnya? Ya sah-sah saja ya. Secara manusiawi sah-sah saja. Bahwa namanya Farhad mungkin mengetahui bahwa ini udah terlalu jauh menyimpang daripada apa yang diharapkan. Ya akibatnya ya dia melakukan permohonan maaf ya kepada publik, mungkin dia juga nggak mau terjepit dengan situasi ini. Saya juga berharap kepada Dindaku ini juga melakukan hal-hal yang terobosan positif, harus menjaga harkat martabatnya juga sebagai lawyers ya. Karena saya tahu pasti siapa Farhad lah. Kan berkali-kali saya katakan Farhad, saya sudah 15 tahun lebih bersama dengan dia, saya tahu siapa Farhad. Sesungguhnya dia tuh, saya bukan mau bela-bela Farhad sebenarnya ya. Sungguhnya dia itu orang baik ya. Dia itu enak sama saya, terus yang ketawa-ketawa, udah ngobrol aja. Tapi kadang-kadang suka lepas gitu. Lepas kadang-kadang terpengaruh oleh kiri kanan. Nah dia kembali kepada fitrahnya bahwa saya mau meluruskan masalah, saya tidak seperti itu. Sah-sah saja, saya angkat jempol lah buat adik saya kayak gitu. Ya mungkin gitu ya. Nah ini yang terbaru dari kontennya dia gak mau minta maaf terkait perkataannya itu ke keluarga besar pramugari. Dan silakan aja kalau mau laporkan katanya seperti itu. Ya nggak ada masalah. Kalau memang mau dia lakukan itu ya manusiawi aja. Ya kan gitu. Pokoknya ya saya berharap bahwa Pak Farhad melakukan tindakan-tindakan yang positif. Tindakan-tindakan yang manusiawi. Karena bagaimanapun ya
kita seorang lawyers tuh juga harus menjaga harkat martabat kita. Kita punya nilai moral, ada kode etik kepengacaraan. Jadi tidak sembarang mengeluarkan statement atau mengeluarkan pendapat yang juga akan mengakibatkan orang lain jadi tercela atau tersakiti. Itu kira-kira. Jadi menurut hemat saya apa yang sudah dilakukan oleh adindaku ini ya langkah yang baik lah, terobosan yang baik menurut saya. Dia kalau yang baik katakan baik gitu loh ya. Kalau kepada saya sendiri dia nggak mungkin mau menjatuhkan saya karena apa? Dia tahu siapa saya tahu siapa dia. Perhatikanlah di setiap media tidak akan pernah menyinggung saya deh. Karena saya juga nggak menyinggung dia karena ya saya tuh seperti kakak adik sama dia tuh. Ya, gitu mungkin ya. Nah ini Mas Gary yang membantu dulunya mungkin dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Tanggapannya gimana sih Pak Irjen? Setelah Nopi sekarang Mas Gary. Saya ngerti ya. Ya begini. Masalah pelaporan daripada Agus CS mungkin ke Polda Metro Jaya ya paling saya senyum gitu ya. Kan udah pernah saya jelaskan bahwa pengalihan rekening itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada tanda tangan kedua belah pihak. Tidak akan mungkin terjadinya peralihan rekening itu apabila tidak ada KTP dari yang bersangkutan. Apabila tidak ada suatu pernyataan dari yang bersangkutan, apapun alasannya, mau dikatakan dipaksa, diintimidasi, tapi faktanya dilakukan. Dan ada rekaman itu dari pihak keluarga yang menyetujui memang ini melalui yayasan saja supaya bisa perobatan matanya. Saya rasa apa yang dilakukan Gary, saya rasa yang salah di mana? Karena Gary ini kan sekretaris perusahaan, yayasan. Ya sebagai kepanjangan tangan ketua yayasan sah-sah saja dia melakukan tindakan itu. Bukan berarti dia melakukan tindakan itu atas nama dia sebagai seorang lawyers, bukan. Dia sebagai sekretaris perusahaan untuk melakukan negosiasi dengan pihak keluarga. Karena faktanya pada saat peralihan rekening itu ada beberapa rekening yang sudah keluar untuk di luar dari peruntukannya. Saya kalkulasi, saya hitung tuh ada kurang lebih 138 juta menguap tuh. Saya hafal tuh. Jadi yang salah di mana, mau dilaporkan apa gitu loh. Kecuali kalau seandainya yang dilaporkan uang dana donasi yang ada ini menguap tidak jelas. Nah kan dia siap dia audit kok. Dia hadir aja. Ada nggak uangnya di tempat ada. Nah, saya rasa untuk kelanjutannya para donatur ini saya rasa karena ini masalahnya berkutat di sini. Saya bilang kembali lagi Agus, banyak sekali saya lihat podcast dia yang ngomong sudah nggak jelas, saya bilang tuh. Ini orang mau diobati kok malah ngomongnya kok malah aduh nggak karu-karuan, saya bilang. Lo ini sakit atau nyakit sih gitu loh. Kalau sakit tuh yang pasrah menerima itu supaya bisa bagaimana ngobati mata, kok malah kamu yang banyak ngomong kan gitu. Seolah-olah itu uangmu gitu loh. Itu uang donatur bukan uangmu. Nah ini salah lagi ya, saya mohon maaf ada yang ngomong tuh di media tuh. Itu silakan, itu kan uang Agus. Mohon maaf, baca itu ya. Kesepakatan tuh baca baik-baik, jangan asal jeblak aja ngomong. Dari sejak kapan itu uang Agus? Emang enak orang cuma-cuma memberikan uang Agus? Kalau saya serahkan pada Agus mau dipakai apa yo? Jangankan itu, orang Hongkong aja nggak mau ngasih uang donasinya. Enak aja loh, dikasih uang untuk lo pakai untuk yang lain. Gua aja butuh duit. Kasarannya kan begitu. Tapi karena diperuntukkan pada mata, dikumpulkan oleh donatur, terakumulasi, bukan diperuntukkan kepada yang lain. Kalaupun seandainya terjadi peristiwa itu, ya kembalikan pada fitrahnya bahwa Agus itu harus tahu patut dan patuh kepada apa yang sudah disepakati. Jadi jangan lagi tergiring uang Agus, aduh, dipakai ilmu apa dia gitu loh. Udah jelas dari donatur kok uang Agus gimana sih? Sejak kapan si Agus nyimpankan uang ke donatur tuh? Kalau disimpan uang ke donatur, uang Agus gitu loh. Tapi donatur kasih sumbangan, yaitu uang tuh berobatan mata karena diperuntukkan untuk itu. Kira-kira gitu. Jadi menurut hemat saya sudahlah. Kalau capek saya juga belakangan saya lihat lagi banyak tuh yang sialnya dari podcast itu menggiring kemana-mana lagi, nggak, bukannya mempersempit malah nanya yang macam-macam. Saya lihat tuh podcastnya, aduh amit-amit saya bilang. Harusnya kalau seandainya kita juga media, mohon maaf nih ya, meluruskan masalah, mempersempit masalah, jangan memperlebar masalah gitu loh. Nah, jangan menggiring ke masalah tuh jadi masalah semakin lebar, semakin tak jelas gitu loh. Nah, kemarin saya lihat tuh dengan gagahnya dia ngomong tuh. Oh, dikasih kesempatan ngomong juga dia.
dalam batin Feni dodol juga yang satu ini. Dasar betul-betul nggak tahu diri nih satu ini. Sudah mau diobati bertingkah terus. Udahlah, segerakan saja keputusan ketetapan pengadilan tuh. Masih banyak orang-orang lain yang membutuhkan. Saya sama sekali nggak simpatik lagi melihat orang. Terlalu banyak gayanya. Terlalu banyak cara-caranya untuk membuat publikasi-publikasi yang nggak jelas. Nah, ini saya harapkan kepada rekan-rekan juga. Kalau seperti ini jangan dikasih panggung lagi lah. Kalau dikasih panggung kayak gini akhirnya jadi melebar kemana-mana. Memang ini santapan yang paling enak gitu kan. Tapi kan rusak. Jangan kita ajarkan netizen untuk berpersepsi macam-macam. Udahlah, keputusan hakim aja lah. Kalau memang diputuskan nanti kepada orang yang berguna ya rasain aja kamu. Kami yang bikin ulah sendiri kok. Kira-kira gitu ya. Tapi Mas Gary sendiri sempat ada obrolan kemarin kalau tidak salah ketemu ya Mas Irjen. Terkait dia mungkin ada pembicaraan terkait dia dilaporkan sama Agus atau seperti apa? Ada bro. Ya, dia ngomong sama saya, ya namanya sering komunikasi. Saya kemarin datang ke rumah saya tuh, Apa obrolan? ngobrol-ngobrol. Saya bilang udah kamu tenang aja kamu. Emang salah kamu di mana? Lah kamu kan sebagai sekretaris yang membawahi yayasan yang diketuai oleh Novi. Salahmu di mana? Terus dikatakan kamu pengacara ilegal sejak kapan? Dikatakan pengacara ilegal? Dia tidak pernah beracara kok. Dia kan legal. Legal itu sah-sah saja mengatasnamakan perusahaan. Nah ini yang kadang-kadang salah kaprah tuh di situ loh. Nah, kira-kira gitu ya, kira-kira ya. Nah ini yang terbaru kemarin Agus tuh mengeluh Pak Irjen belum bisa berobat karena uang donasi belum kembali katanya. Ya udah salahmu sendiri lah. Kalau dulu kamu manut kan sudah diobatin, matamu udah bisa ngelihat. Nah kamu bikin masalah terus ya sekarang kamu ngeluh. Ngapain kamu ngeluh? Itu akibat ulahmu sendiri. Saya nggak banyak komentar ya rasain. Kalau saya gitu aja saya karena dulu saya udah pernah ngomong sama dia langsung. Dia bilang kamu tenang-tenang ya, kamu jangan banyak ngomong. Biar kita selesaikan secara kekeluargaan semua. Iya pak, iya pak. Selesai dari sana, bikin LP lah, ngoceh lagi di podcast orang lagi, macam-macam dengan gayanya lagi, segala macam, mengomentari lagi tentang apa yang di media. Otak tuh pakai di mana gitu? Komentari tuh matamu gitu loh. Bukan ngomentarin apa yang disampaikan oleh Finlim. Ngomentar tuh mataku gimana itu loh yang komentari Agus. Juengkel banget saya tuh, ini orang kok nggak tahu diri terus itu loh. Kesel saya tuh loh. Duh, mungkin bukan saya aja kesel gimana netizen coba tuh. Kira-kira gitu ya. Ada yang disampaikan buat Agus dari Pak Irjen. Sudah capek saya nyampaikan sama Agus sebenarnya. Dari bahasa yang paling baik, yang paling lembut sampai setengah keras, sampai tegas. Kok apa masuk telinga kiri, keluar telinga kanan terus. Ya kalau kamu lakukan seperti kayak gini ya Gus ya terima aja nasibmu. Daripada kayak gini kamu capek udah pulang aja ke Aceh lah. Daripada capek gitu loh. Daripada bikin masalah terus. Bukannya bagus malah hancur semua. Kira-kira gitu ya. Terakhir buat pesan buat Alvin Lim. Saya nggak bisa ngomong lagi kalau cuma kadang-kadang saya mau ngomong sama ini orang udah susah ya. Ya saya berharap pada yang Maha Kuasa ya segera menyembuhkan penyakitnya dan dia fokuslah kepada penyakitnya. Udahlah ke situ aja, nggak usah lah ini urusan kayak gini nggak usah kau pikirkan dulu, pikirkan aja penyakitmu. Mudah-mudahan dapat ada cangkok ginjal yang bagus, bisa untuk menambah nafas kehidupanmu. Nah ini kalau cangkoknya aja nggak jelas berarti kan kamu sendiri mengakui memperburuk kesehatanmu. Itu pikirkan. Kalau seandainya kau berpikir tentang ini lagi tuh menambah naik tensi, bukannya malah bagus kesehatannya makin menurun. Ya udahlah, kesimpulan terakhirnya tuh utamakan kesehatanmu. Panjang umurmu, kau punya istri dan anak. Satu lagi Pak Irjen, dari Bang Rasman bilang gak usah tersinggung terkait perkataan Alvin Lim ke pramugari. Maksud dia tuh bisa dibilang kayak yang biasa bilang aja, siapa tuh? Bang Rasman. Nah kalau misalkan dilaporkan delik aduannya apa kata dia gitu? Ya ada dong delik aduannya. Gimana sih kan itu kan profesi. Kalau secara keseluruhan nanti kan saya sudah sampaikan. Itu pasti ada delik aduannya. Sekarang begini ya, terlepas dari apapun dikatakan oleh Adinda Saraswani ya. Saya katakan dia bertanya, tapi isinya pernyataan apa ya bedanya dengan Novi tadi itu. Ya. Pekerjaan pramugari sambilan. Tidak menunjuk orang siapa, nggak berbicara langsung, dipublikasikan melalui media. Kenapa kau berani ngomong kayak gitu? Ini kan saya dengar dari teman-teman, kok enak banget gitu loh. Terus kalau dikatakan dia
Saya dengar dari teman-teman, kau tuh makan uang rakyat, mau nggak kalau nggak ada bukti? Jadi nggak benar. Jadi deliknya tetap ada, ya. Karena dipublikasikan. Tuh. Dia pasti kena. Sama dengan Novi juga tuh. Ya kalau seandainya permohonan maaf itu seandainya diamini ya silakan lakukan. Tapi kalau enggak ya sah-sah saja. Lakukan aja pelaporan itu. Bang, pesan Novi ke abang, dia dengan ada emosi marah saat video yang itu muncul, dia langsung bilang ke abang apa gitu bang? Wah, nggak ada pesan apa-apa. Ya, cuma ternyuh aja lah ya. Ya, apa yang mau dipesankan sama saya lagi? Ya dia merasa, dia tahu saya tahu apa yang dia rasakan. Sebelum dia ngomong pun saya sudah sampaikan, kamu tenang aja. Ya. Nah, sebelum dia ngomong saya udah ngomong, kamu tenang, jangan terpancing dengan situasi kondisi. Nanti biar aja sesuai dengan jalurnya nanti bermain. Ya, dia kan selagi di Cina nih, udah kembali ke Indonesia. Ya, apa yang sudah dia lakukan, saya rasa sampai saat sekarang ini masih sesuai dengan etika prosedur lah. Nggak usah cari-cari kelemahan orang lah. Fokus masalah di sini dan cari ke ujung berung gitu. Nggak nyambung banget dong. Jadi kalau orang Jakarta bilang, ya itu tadi si Daud naik ojek, nggak nyambung Jack gitu kan. Kira-kira gitu ya. Oke, Pak Irjen.